Halo guys, welcome back with me, Sherry Jalani akan menemani kalian untuk membahas 4 kasus kanibalisme yang ada di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia, oke? Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya untuk kalian subscribe dulu YouTube channel aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi kanibalisme adalah perilaku manusia yang suka memakan daging manusia itu sendiri, guys. Jadi dia nggak suka daging sapi, dia suka daging ayam, tapi kayak dia tuh juga suka daging manusia ya, guys ya. Mungkin kalian pada inget pada tahun 2003, sebenarnya aku masih umur 1 tahun itu ya, tahun 2003. Katanya ada kasus yang viral, orang makan orang. Ya, jadi salah satu tokoh terkenal kanibalisme yang paling viral di Indonesia, salah satunya adalah Pak Sumanto. Oke guys, kita langsung aja. Yang pertama, Pak Sumanto. Ya, pada tahun 2003 guys, Pak Sumanto ini sempat menggegerkan warga Indonesia. Jadi kejadiannya itu terungkap ketika Pak Sumanto ini ke gap sedang menggali kuburan orang yang baru meninggal gitu loh. Pak Sumanto ini berasal dari Purbalingga, Jawa Timur, dan ya, dia sudah hobi memakan daging manusia. Jadi waktu itu guys, si Pak Sumanto ini lagi ngegali kuburan ya, kuburan milik ya kita sebut aja inisialnya Pak R ya. Nah, jadi itu Pak Sumanto ternyata sudah melakukan aksinya ini selama bertahun-tahun guys. Nah, sebelum dia ke gap ternyata dia sudah memakan 2 daging manusia. Daging manusia 2 kali, ternyata udah 2 kali makan daging manusia guys. Tepatnya di daerah Lampung ketika dia masih bekerja di daerah perkebunan guys. Nah, pas Pak Sumantonya ini ditangkap guys, dia mengaku kepada pihak kepolisian bahwa dia sengaja memakan daging manusia itu untuk memperkuat ilmu hitamnya guys. Oh, jadi itu salah satu syarat dia ingin memperdalam ilmu hitamnya dengan cara memakan daging manusia. Nah, Pak Sumanto juga bilang kalau dia makan daging manusia, dia tuh bakal jadi kuat gitu loh, kebal, akan senjata tajam, dan juga mendapat ketenangan batin dan menjadi kuat adik-adik. Nah, Pak Sumanto ini akhirnya ditangkap dan dijerat hukuman 5 tahun penjara atas perbuatannya ini guys. Nah, sekarang Pak Sumanto sudah keluar dan bebas dari penjara ya adik-adik ya, dan dia sudah bertaubat. Yang kedua, Terosman alias Mansur. Siapa juga yang gak kenal sama Pak Mansur ini? Pak Mansur ya merupakan tokoh yang terkenal juga ya yang ada di Indonesia. Mungkin kayak bapak ibu kita pada tahu Pak Mansur itu siapa ya? Masuk beberapa kali di berita ya kan? Nah, jadi kasusnya Pak Mansur ini berbeda dengan Pak Sumanto ya. Jadi dia ini terkenal pada tahun 2017 karena si Pak Mansur ini membunuh majikannya sendiri yang berinisial D gitu ya. Atasannya berinisial D karena dia diduga sakit hati kepada majikannya ini karena setelah dia bekerja di perkebunan si Pak D ini, dia tuh nggak digaji selama kurang lebih 3 tahun guys. Nah, Pak Mansur ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari Tanah Datar guys. Dan sekarang Pak Mansur divonis dan dimasukkan ke penjara selama seumur hidup. Dan ya, kayaknya dia belum keluar gitu sih dari penjara. Ya tapi gimana ya logikanya, dia bekerja di perkebunan sawit dan menjaga perkebunan si almarhum Ade ini gak dibayar-bayar selama 3 tahun. 3 tahun dia makan apaan men? Yang ketiga, Jeffrey Dahmer. Jeffrey bukan Jeffrey Star tapi Jeffrey Dahmer ya guys ya. Ya, jadi pria ini berasal dari United States America, di mana dia dijuluki sebagai America Serial Killer karena kasusnya ini baru terungkap pada tahun 1991 guys. Jadi sebenarnya tuh si Jeffrey ini sudah melakukan aksinya membunuh serta memakan korbannya pada tahun 1978 guys. Bayangin dia udah menjalankan aksinya dari tahun 1978 dan baru terungkap pada tahun 1991. 78 sampai 91 tuh lama banget loh.
mainnya bersih kali loh Jeffrey ini, bener-bener lah. Jadi guys, dalam menjalankan aksinya dia sudah memakan atau sudah membunuh sekitar 17 pria beserta anak laki-laki guys. Nah guys, jadi ya sekitar 1 tahun tuh 1 korban lah ya yang diambil oleh si Jeffrey Dahmer ini. Ya, dimana sebenarnya tuh pas dia abis bunuh dia langsung makan guys anggota tubuh dari korbannya itu. Dan lebih disturbing lagi atau lebih kayak anggota tubuh sisanya itu disimpan sama dia di lemari pendingin selama bertahun-tahun. Dan Jeffrey Dahmer ini akhirnya terungkap ya guys, kasusnya dia akhirnya terungkap karena banyak banget tetangga yang kayak udah mulai curiga, ini kayaknya anak gue hilang, terus kayak ini juga kayaknya kemana ya cowok-cowok ini. Dan si Jeffrey Dahmer ini kayak berlagak mencurigakan gitu loh guys. Dan akhirnya akibatnya itu guys, dia divonis 15 kali penjara seumur hidupnya. Jadi sekitar 985-an tahun ya adik-adik. Ya itu mah juga benua di penjara mati konyol ya. Dan bener guys, ternyata si Jeffrey Dahmer ini meninggal dunia karena dianiaya oleh teman satu selnya. Yang keempat, Andres Mendoza. Ternyata kasus dari Andres Mendoza ini yang menurut aku paling new atau terbaru karena kejadiannya itu baru terungkap pada tahun 2021 guys. Jadi kejadian ini berasal dari Meksiko oleh Pak Andres Mendoza yang berusia 72 tahun dan ternyata dia sudah membunuh banyak orang guys selama puluhan tahun. Dan akhirnya gak cuma dibunuh sih, sebenarnya sama aja ya sama kasus kanibalisme ya. Karena kan kanibalisme itu adalah orang yang suka makan daging orang gitu ya adik-adik. Dan dia memakan anggota tubuh dari korbannya. Ya sebenarnya mirip-mirip sama si Jeffrey Dahmer sih. Cuma bedanya dia dari Meksiko. Dia membunuh kurang lebih 17 orang ya. Ini campur aduk semua dari laki-laki, perempuan, anak kecil, anak laki-laki, anak perempuan, ya semuanya disantap tuh 17 orang itu guys. Saat polisi melakukan penggeledahan di rumahnya guys, ternyata polisi menemukan kurang lebih 3.000 potongan tulang manusia yang ada di kediamannya. Karena hal ini pihak kepolisian menduga si Pak Andres ini sudah menjalankan aksinya selama berpuluh-puluhan tahun. Sehingga make sense aja guys kalau misalnya ada tulang belulang yang kurang lebih 3.000 di dalam kediamannya ya. Dan akhirnya Pak Andres divonis hukuman mati atas perbuatannya itu guys. Well, rest in peace Pak Andres. Selamat bertemu dengan Pak Jeffrey ya di alam baka karena kamu terlalu keji menurut aku, oke? Itu dia guys pembahasan beberapa informasi yang aku berikan 4 kasus kanibalisme yang terjadi di beberapa belahan dunia termasuk Indonesia. Menurut kalian mana nih yang paling keji gitu ya? Aku bacanya tuh sampai mual-mual karena ngebayangin orang-orang yang dimakan organ tubuhnya. Kayak kalian pernah nonton ini gak sih? Fresh, apa sih? Ya Fresh kalau nggak salah deh. Kalau kalian mau request pembahasan apa yang harus aku bawakan di video selanjutnya, boleh banget langsung aja komen di bawah karena aku nggak bakalan gigit. Jadi ya oke, sampai sini aja videonya. I'll see you guys on the next video. Bye, back.